Sih lebih bagus nih. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, sampai pada video kali ini kita sudah melalui banyak tahapan untuk sebuah kecerdasan di dalam memahami bagaimana kita bisa mengerti apa sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita hambanya yang dulu awalnya diturunkan kepada Nabi Muhammad yang asalnya Ahmad menjadi Nabi Muhammad SAW yang berkhalwat di Gua Hira, sehingga kalimat Hira itu diabadikan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Tidak semudah itu pemirsa. Ya. Tetapi juga saya ingin menekankan, kita mendengarkan saja, kemudian kita pahami. Apalagi untuk pemirsa yang baru bergabung, tolong dilihat video-video sebelumnya. Karena kalau di sini langsung membahas atau menyerang atau mempersuskan dengan apa yang pemirsa ada di pemikiran, terlalu naif, kecuali pemirsa menyodorkan Quran surat. Betul. Karena dari awal podcast paling pertama kali bahwa tujuan kami membuat podcast ini tidak lain dan tidak bukan adalah menyampaikan apa yang pernah disampaikan guru-guru kami sebelumnya, bahwa Al-Quran ini seperti ini loh. Dan satu yang perlu diingat pemirsa, ini juga sebagai komparasi bahwa guru-guru kami sebelumnya tidak pernah meminta bayaran. Itu perlu diingat pemirsa. Cuman kita perlu kemampuan untuk mendatangi tempat mengkaji Al-Quran itu tersebut. Itu dibutuhkan semangat yang luar biasa. Tidak hanya sekedar pingin, tidak, tapi juga dibutuhkan semangat. Kalau tidak ada semangat, rontok, terlalu banyak yang rontok. Bahkan ketika pun kita sudah belajar, begitu kita ada kepentingan, entah itu mau menyampaikan kembali atau apapun, begitu ada kepentingan, hilang. Dalam arti hilang kemurniannya karena ditutupi oleh kepentingan tadi. Yeah. Itu saja sebagai komparasi pemirsa. Jadi sebelum ngomong atau sebelum nulis di kolom komentar, karena kita juga tetap butuh komentar pemirsa, itu lebih kami apresiasi dengan maksud tidak untuk menjelek-jelekan atau menyalah-nyalahkan. Silahkan komparasi dengan Al-Quran juga, surat apa ini siapa, tidak berdasarkan isi kepala atau pembenaran saja. Demikian pemirsa, jangan lupa kami butuh subscribe pemirsa, karena kami siarkan di YouTube channel. Seandainya tidak disiarkan di YouTube channel, ya udah butuh subscriber kami. Tapi karena di YouTube channel, ya kita butuh subscribe lah, butuh like lah, butuh komen lah, butuh share lah. Karena apa? Ya kan nyiarkannya pakai kuota. Nyiarkannya kan juga butuh HP. Kami juga mau yang bagus alat-alat podcastnya, tidak mau yang asal-asalan seperti sekarang. Tapi kami memulai dari apa yang ada, karena kami yakin nanti sarana dan prasarana akan tersedia, karena kami yakin seperti Allah menjaga Al-Quranul Karim
kita menjaga Al-Quranul Azimnya, maka seperti ini juga podcast kami. Ingin berkembang, ingin dikenal, dan ingin banyak yang mendengarkan sehingga banyak yang tahu, agar nanti begitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sampai pada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, tidak nyantol di genteng atau nyantol di kabel listrik. Demikian pemirsa, monggo dijolo-jolo. Oke, terima kasih. Jadi sesungguhnya memang begitu pentingnya bahwa sebuah prolog sebelum masuk ke isi sesungguhnya, makanya seperti ritual sholat itu sudah dicontohkan. Mengapa ritual sholat itu ada doa iftitah, baru nanti setelah doa iftitah dengan masuk ke Al-Fatihah. Itu sesungguhnya biar orang tidak salah paham. Sesungguhnya yang dibahas ini apa? Kalau orang sampai tidak mengerti apa yang dibahas itu kan dia tidak mengerti tentang iftitah dan Al-Fatihah itu sendiri. Saat dia melakukan sholat ini, kalau saya contohkan saat ritual sholat mas ya. Nah, saat pembahasan tentang Al-Quran sehingga panjenengan nanti bisa menguasai ilmu tasasulnya itu, asal usulnya itu, kan sesungguhnya sama aja. Mengapa tadi prolognya begitu lama? Bukan lamanya itu, tapi saya ingin mengetengahkan bahwa memang Al-Quran itu tidak sesederhana yang jenengan pirsani sekarang. Karena dari kewahyuan akan berubah menjadi bahasanya manusia, sehingga bisa dituliskan, bisa dibaca. Jenengan lafat nih, ternyata ini enek lafate. Jenengan iso bedane antara bahasa penerjemahan Al-Quran yang dikatakan lisanun Arabiyyun dengan bahasa Arabnya sendiri. Padahal Al-Quran itu ditulis dengan bahasa bukan alfabet, tapi bahasa Arab. Nah, kalau jenengan tidak mengetahui itu semua kan terus gimana? Padahal jenengan secara turun-temurun kebiasaan hanya seperti itu yang kamu dapatkan. Terus itu menjadi hukum mati itu loh bagi kamu. Tidak pengen mencari sebetulnya sesungguhnya seperti apa. Nah, ini saya mengetengahkan kan dari ilmu tasasulnya itu akan kami cari itu sesungguhnya, sehingga nanti bisa mengoreksi. Bukan kami debat usir atau kita membandingkan, tidak. Karena perbedaan perbandingan dengan perbedaan koreksi itu beda. Itulah. Kalau perbandingan itu lebih ke debat usir, unggul-unggulan mana yang lebih banyak literaturnya. Tapi kalau mencari indikator yang tepat, kita mengkoreksi atau kita mengkomparasi, itulah kita mengevaluasi dan mengoreksi. Pembenarannya di mana, kebenarannya di mana, kan begitu. Sehingga saya contohkan seperti dokter. Dokter itu nek jenengan periksaan dokter, ternyata saat dibuatkan pemeriksaan awal, didiagnosis awal penyakitmu apa, dibuatkan sebuah resep ternyata tidak bereaksi, maka dokter akan melakukan tindakan lanjut. Bu, kalau memang tidak ada perubahan, coba ibu ke lab ya, dikasih rujukan ke lab untuk meneliti lebih dalam lagi, tidak sekedar secara fisik kamu diberikan respon anget, muntah-muntah, itu kan hanya respon fisik belaka, tapi dalam kejaringan darahnya kan belum. Makanya dokter akan meminta laboratorium untuk mengecek sampai jaringan darahnya bagaimana, terus hasil lab dari organ internisnya bagaimana, kan kesana arahnya. Nah, sedemikian juga sesungguhnya ngaji Al-Quran ya seperti itu mas. Ilmu taksasul itu pengen ngerti Al-Quran yang namanya Al-Karim, Al-Atim, wa dhohiru wa batinu, wa awalu wa akhiru, yatsrid wal maghrib. Mestinya seperti itu metodologinya. Karena kalau metodologinya hanya seperti dokter yang awal tadi, ya tidak bisa. Itu pun ternyata kalau dokter umum tidak bisa membaca lebih jauh dengan segera, Bu, coba ke spesialis ini. Iya apa enggak? Ini penganalogian saya ini loh mas. Artinya untuk mengkaji ke Al-Quran itu sendiri. Nah, nanti kalau yang ini belum bisa, ini yang belum bisa, ya coba ke spesialis ini ya. Itu loh mas maksudnya. Sama dengan dirimu saat jenengan ngalami sakit, sehingga nanti akan terbaca dari susunannya itu. Karena gini, saya contohkan gitu. Ini betul-betul contoh yang mendasar. Seluruh sel, setiap sel itu mengandung satu DNA.
satu DNA membawa informasi data yang jumlahnya 3 miliar. Bayangkan, lah itu harus kamu baca di sini, kamu ungkap di sini, kamu pecahkan di sini, sehingga nanti kamu ngerti betul karaktermu seperti apa. Jangan dianggap sesederhana itu. Makanya mengapa saya ngajinya seperti ini, karena pengen menyelesaikan banyak PR di dalam penciptaan dirimu itu. Sehingga jenengan kalau ndak gitu wis golek guru sing paling jos dor lah. Tapi kalau sekedar ngajinya salah-salah, tidak mengungkap yang sampai mendalam, pengen ngerti sampai akhir hayatmu bisa menemukan sebuah kebenaran. Ayo sudah. Itu pemirsa, begitu sulitnya bahwa sesungguhnya pewahyuan yang dari firman-Nya Allah sebagai wahyu itu punya rahasia-rahasia tertentu yang akan disampaikan kepada makhluknya yang namanya manusia itu. Sudah, ini saya ungkap sedikit ya. Ini clue. Awalnya Sang Khalik akan menciptakan ciptaannya namanya makhluk, bayangkan. Perantaranya antara Sang Khalik ke makhluk ini menjadi akhlak. Karena kaitannya dengan tindakan psikologisnya, itu akhlak. Lah ternyata makhluknya ini dibentuk dari al-alaq, bayangkan. Apa ada perubahan itu? Semua terkait ternyata. Saya sampai merinding, iya ya Gusti ya. Jenengan Sang Khalik menciptakan makhluk yang membuat aturan namanya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, namanya akhlak. Bayangkan, semua Khalik menciptakan makhluk, ternyata makhluk diciptakan dari al-alaq. Al-alaq bukan K tapi qaf. Al-alaq darah. Terus kemasannya itu menjadi kemasan akhlak. Apakah ini lari dari unsur awalnya? Tidak. Itulah saya sampai terbelalak. Ya Allah, ternyata panjenengan grand design yang sangat luar biasa. Jenengan Sang Khalik mau menciptakan makhluk, penciptaannya dari al-alaq. Bayangkan. Setelah itu kemasan untuk mengemas semuanya menjadi kembali ke jenengan kudu menggunakan akhlak. Loh, bayangkan itu. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama diturunkan suruh baca adalah darahmu, karena itu kejadianmu sendiri. Itu nanti kita bahas khusus. Lama itu nanti bahas itu. Sudah. Makanya yang saya bahas ini sebetulnya tidak main-main. Cuma kamu bisa tidak mengimpuls itu. Kamu mencari potensi itu. Sehingga potensimu nanti sama dengan frekuensi saya. Akhirnya jangan sekedar ngomong ini bahasa apa, ngaji apa. Terus gimana? Mau kamu terangkan seperti apa? Coba, saya pengen ngerti Al-Quran itu. Yang katanya dari Sang Khalik pewahyuan sehingga menjadi bahasa manusia. Coba kamu terangkan seperti apa, saya pengen tahu. Itu pemirsa nyun sewu. Karena Sang Khalik menciptakan makhluknya, penciptaannya dari alaq. Terbukti ada Quran suratnya, al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Biar kamu mengetahui Sang Khalikmu. Nanti akhirnya ada kata-kata suhud, musyahadah, syahadat. Bayangkan itu. Nah kalau kita tidak tahu kemasan itu, toleh kemelinti tok gawagah kan gitu. Itu loh. Tingkat kesulitannya sampai seperti itu karena setiap selmu mengandung satu DNA. Setiap DNA menyimpan data informasi 3 miliar. Sibuknya roksunmu, sibuknya lauhil mahfudmu, sibuknya singgasanamu seperti apa? Kalau kamu tidak mengenal seluruh kemasan itu. Padahal itu semua dibentuk oleh simbol dan karakter. Itu pemirsa. Makanya ngapunten bukannya gimana-gimana. Ini semua saya pengen mencerdaskan panjenengan sehingga beragamamu, ketauhidamu menggunakan ilmu taksasul yang kaitannya dengan metodologi keilmuan itu sendiri. Itu pemirsa, kalau tidak bisa nangis dengan dirimu kamu, bener itu. Makanya saya kadang kalau mau melanjutkan tidak bisa. Tahu-tahu karena terbuka seperti itu. Itu pemirsa, ini wis kocok-kocok saya sebetulnya. Itu. Karena sampai seperti itu menyentuh hal yang paling dalam dirimu.
Karena memang dirimu tidak sekedar lahiriah seperti ini. Saya mencontohkan sampai seperti itu. Selama ini mubalek yang paling dor mana mencontohkannya. Itulah. Itu pemirsa ya. Makanya nyun sewu. Makanya salah satu pokok terpenting adalah metodologi kewahyuan yang harus selalu menginduk pada satu induk Al-Quran agar terhindar dari ketersesatan itu sendiri. Ini kuncinya. Prolog semua tadi kuncinya di sini ya. Itu penting. Prolog itu ditulis. Jadi seperti apapun, pokok terpenting adalah metodologi kewahyuan yang harus selalu menginduk pada satu induk Al-Quran agar terhindar dari kesesatan. Lah itu Ali Imran 69 Mas. Buka Ali Imran 69-nya. 3. Iya, Ali Imran itu surat ketiga. Oh iya, sorry. Ternyata saya yang harus baca ya. Wah saya. Dia tidak bawa ini. Wah, saya sampai diem aja. Nunggu biasanya dia yang baca akan itu. Bosnya ini. Pemirsa, ini tanda petik di dalam kutip ya. Sampai di tahap ini pemirsa, kalau yang datang tadi 100 orang, ini udah tinggal 3 orang. Asli ya pemirsa. Saya membayangkan karena saya dilihatkan, Iku mau yang datang 100 orang. 97-nya bubar. Kayak si Egi itu loh, persis. Kata si Egi, alah, gak patean katanya mulai. Nah, yang 3 orang ini bertahan pemirsa. Karena apa? Ya, seperti yang baru dijelaskan tadi sama Kijolo, bahwa wahyu atau Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6666 ayat itu tidak lain tidak bukan agar makhluk bisa kembali koholik dengan akhlak yang mulia sehingga ketika wafat tidak tersesat. Itu saja sebenarnya intinya. Sesederhana itu. Tapi karena ada rumah mewah, bukan mepet sawah loh ya, mewah beneran, ada mobil bagus, ada hawa cantik, ada laki ganteng, akhirnya itu yang membuat semua pada kedejengan. Karena semua masuk dalam impiannya masing-masing dan itu bukan Quran. Akhirnya tersesat. Demikian kutipan dalam tanda kutip. Monggo dijawab. Oke, terima kasih. Untuk Al-Quran yang surat Ali Imran ini surat ketiga, ayatnya 69 pemirsa ya. Jadi segolongan ahlul kitab ingin menyesatkan kamu. Jadi memang ahlul kitab ini luar biasa perjuangannya untuk menyesatkan kita semua, yang linasi, yang hamba Allah ini namanya. Jadi kepinginnya memang ahlul kitab itu menyesatkan. Dan dia sesungguhnya namanya ahlul kitab kan expert di bidang itu. Dia ngerti, pinter, bahkan hafal. Ahlul kitab itu tidak kok tidak hafal, bahkan hafal, expert di bidangnya. Memang pinter dan itu ternyata menginginkan kamu tersesat. Jangan sampai kamu pinter Al-Quran. Itu loh. Ini kan sudah jelas, wong ini nas yang ngomong bukan saya kok. Ini surat Ali Imran, suratnya ditaruh di Ali Imran, bayangkan. Padahal Ali Imran itu sesungguhnya keluarga yang selalu menggunakan akal pikirannya untuk menfikirkan apa yang dia lakukan. Itulah namanya keluarga Ali Imran, Mas.
berarti ngerti ilmu tasasul gitu loh yang jelas, tidak main-main. Tapi nyatanya padahal mereka tidak menyesatkan siapapun kecuali diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak sadar. Sesungguhnya ahli kitab yang pengen menyesatkan kamu itu tidak menyesatkan kamu sesungguhnya, tapi dia menyesatkan dirinya sendiri, tapi dia tidak sadar. Kalau ternyata itu sesungguhnya dia juga menyesatkan dirinya sendiri. Itu loh. Saking halusnya, ya itulah bahayanya sampai ke sana. Itu pemirsa. Jadi ahli kitab yang dikaitkan dengan kitab itu sendiri. Ini kaitannya dengan Ali Imran 69 ini. Makanya jenengan nanti kalau ngaji dengan sistem saya itu dengan cara ini yang diketengahkan di podcast ini, jenengan akan kenal dengan Ummiyunal Kitab satu, terus akan ngerti tentang Udul Kitab, Nasibam Kitab, Ahlul Kitab, dan Ilmiyunal Kitab. Tuh. Yang berkaitan dengan Ummiyunal Kitab ini nanti kita bahas tentang kata-kata ummi ya. Ummiyunal Kitab itu dua arti pemirsa. Arti pertama, orang yang menginduk kitabnya itu banyak kitab. Itulah nanti namanya Ummiyunal Kitab. Karena dari kata-kata ummi itu tadi menjadi jamak, nanti ada kata-kata ummu, umma, ummi, dan ini sudah saya tulis kok. Jadi perbedaan antara ummu dan ummi ya. Bahasa Arab ummi terletak pada penggunaan gramatikal dan konteks kalimatnya, meskipun keduanya dari akar kata yang sama, ummi maksudnya ibu. Makanya ini tak bahas sampai seperti ini biar tidak ada orang yang bercunal-cunal lah kalau bahasa saya. Itu aja lah. Jadi biar agak ada tertawanya. Kalau ummu jadi alif ada hamzahnya, ada mim, terus pakai domah ummu. Arti dasarnya ibu. Penggunaan gramatikal ini adalah bentuk kata benda. Jadi kata dasar isim, kata benda itu neng Arab kata dasar isim. Dengarkan yang tidak tahu bahasa Arab biar nanti pinter dari sini. Jadi bahasa isim itu namanya kata benda dasar. Dalam nominatif marfu, jadi bukan marfuah. Nek marfuah nanti nama orang. Jadi ini tak jelaskan biar tidak ada pertanyaan yang aneh-aneh kamu nanti. Saya yuk paham kok ngene-ngene iki, makanya sampai iso buka-buka kemana aja. Jadi penggunaan gramatikal ini adalah bentuk kata benda dasar atau isim. Jadi di bahasa Arab kata bentuk kata benda itu dasar itu namanya isim, kebendaan ya. Dalam nominatif berarti marfu. Nominatif ini berarti nanti berkaitan dengan pengangkaan lah, nominasi atau apa itu wes. Seringkali digunakan sebagai kata pertama dalam mudhofilah. Tak terang di tulisan bahasa Arab mudhofilah. Saya pengen luweh jos neh ngono, mudhofilah ya. Nah, konstruksi genetif atau kepemilikan atau sebagai subjek kalimat. Nah, sebagai subjek kalimat. Contoh Ummu Aisyah. Nah, wes. Ummu Aisyah. Ibunya Aisyah. Berarti kan menerangkan tadi antara objek dan subjek. Disebut Ummu Aisyah. Berarti anake Aisyah, ibuke diceluk Ummu iku mau. Makanya ibune si Teddy berarti ibuku. Itu loh maksudnya. Nek luwih penake ngono nek nyontokne. Ki jolo-jolo, saya lupa ngapunten. Di sini ummu adalah mudhof. Jadi ummu itu mudhofnya. Karena menerangkan pihak yang pertama itu. Kan ini menyebutkan jajane ibu sapa ngono lho Mas. Clear ya di sini ya. Bahasa mudhof, terus bahasa isim benda tadi ya eling-elingen sesuk enggak takok neng aku. Karena nyatane wis tak sampaine neng kene ngono lho Mas.
yang berarti ibu dari anak Aisyah ini menerangkan sebagai anak Aisyahnya, makanya Ummu Aisyah ibune nerangne anake Aisyah itu anaknya, lah ibu kembali ke ibu itu loh. Terus al ummu jamilatun, ibu yang cantik, podo-podo kok ibu sebutane. Ning iki tidak menyebutkan sebagai menerangkan anak itu tadi, tapi menerangkan seorang ibu yang cantik jelita. Itu asik tuh pemirsa ngaji ngene. Enek lucune gak apa-apa, ning iki ngilmu temen, ora aneh-aneh nek kene. Jadi jenengan iso bahas ngungkap bahasa Arab. Saiki kurang piye apa mbok kon nasrif. Itu loh, itu pemirsa. Jadi al-ummu ini subjeknya. Itu loh, keluar Al-Qur'annya sendiri. Hebat ini. Habis saya dulu gak bisa hilang nih. Nah, al-ummu subjek kalimat, bentuk ini lebih bersifat netral dan deskriptif mengenai peran ibu. Itu saya buka lagi. Ummi yang berkaitan dengan ya, ini akhirannya nanti ada ya. Arti dasar ibuku, orang menyebutnya ummi. Nah aku tambok ngono lah, atau yung mak wis padha, artinya mbok itu. Penggunaan gramatikal bentuk ini adalah kata ummi yang ditambahkan partikel ya, berarti ya menunjukkan kepunyaan. Itu Aduh biung. ya, biung itu ya bisa diartikan mak, terserah nanti. Jadi maksudnya ya adalah al-mutakallim kalau di bahasa Arabnya. Ya ini karena menunjukkan kepemilikan jadi menjadi ya al-mutakallim, bukan mudhof tadi. Ya, bukan mudhof tadi loh Mas. Udah bisa membedakan ya, ngengen-ngengen ke kirain kok nek tak terang ini sampai mati malah gak ngerti tentang yang itu tadi. Makanya saya tuh nggak mau sebetulnya seperti ini. Aku kan bingung, kamu pengennya piye gitu loh. Nah, aku bahkan terang sing Arab model piye jane tak ladeni itu. Ini tak buka dikit aja lah. Ya, besok kalau suruh ini akhirnya tentang pembenaran dan kebenaran malah bingung kamu nanti. Karena ini bener-bener gramatikal, etimologi setara tata bahasaan Mas nek ini Mas. Tapi saya kan pengen membuktikan dikira Ki Jolo-Jolo goblok no, mboten saya itu kula ya nate mondok ngono lho. Jadi nek ngomong mudhofah, ngomong isim, jamak, mufrad kula nggih paham. Tapi ora hafal ngono tok lho kula niki. Kudu buka Wikipedia ngoten lho, ngapunten. Tapi nek sing kufat-kufat ya ngungkuli kula mesti luwih jos niku. Wong hafal kok ngoten lho. Kula dhewe sembah pokoke secara keilmuan angkat topi kalau sama kufat-kufat itu memang. Alfiyah bagus, mansah mansuhnya sudahlah. Tapi kula nggih ngertos ilmu itu gitu loh. Cuma ndak piye Mas, ndak mendalam. Ndak iso hafal nek buka napa niku kamus ning napa Chrome napa teng Google nggih saged. Wong niki wau kula tulis ing Google dia aja dikira aku gak nurun. Ngene-ngene iki aku iso ngucapne niki terus terang ya kok Google lho pemirsa. Jangan dikira kondi gitu loh. Cuma saya punya dasar-dasar untuk memecahkan itu. Karena harus mempunyai ilmu tasasul, kalau enggak ya tercelek-celek gitu loh. Itu sesungguhnya. Jadi ya yang menerjemahkan ya kepunyaan itu namanya kalau di bahasa Arabnya ya al-mutakalim. Di akhir kata, maksudnya ya yang di akhir kata. Ya yang menunjukkan kepemilikan orang pertama tunggal. Milik saya, maksudnya itu Mas. Akhirnya jenengan iso ngomong ya yang menunjukkan kepemilikan orang pertama tunggal, akhirnya milik saya ini, itu loh. Contoh Umi tuhibbuni. Nah, wis iki mlebu ning bahasa Arab ngene apa piye bendina ngajine. Ora ngelu sampean kule kok. Oleh apa terusan ngono. Nah, ini di sini nanti Umi tuhibbuni, ibuku menyayangiku, dari kata-kata mahabbah dadi tuhibbuni. Wes ngerti jenengan biyen lak mahabbah pinter to mbok golek cewek-cewek sarone rapi ya ora.
Ngaku ngaku saiki. Kasebul. Ngaku saiki itu. Ya Umi, itu wahai ibuku. Itu ibuku menyayangiku, namanya Umi tuhibuni. Ini dari kata-kata mahabbah sebetulnya, Mas. Aku ngertinya ingat satu aja. Heboh Supermi. Saya suka Supermi. Itu aja. Dari kata-kata muhabbat. Kalau di mana siapa itu yang India itu, Mas? Muhabbatain. Itu sesungguhnya dari kata-kata mahabbah ini, Mas. Jatuh cinta. Itu loh, Mas. Jadi kasih sayang. Kucing-kucing kotahe. Oh, kalau itu enggak tahu saya, tapi yang jelas saya akan berkaitan karena kita kan bahas mahabbah, Mas. Jadi dari kata-kata Umi tuhibuni, Umi tuhibuni, ya, ibuku menyayangiku. Ya Umi, wahai ibuku. Ini nanti kaitannya dengan panggilan kehormatan. Enek wahene lah, Kanjeng Nabi nek manggil si siapa? Aisyah, wahai yang merah jambu. Wahai Umairah, wah, yang kemerah-merahan pipinya. Ya Umairah, jajal bojomu ana tapuk cangkem. Rambawane dhuwit sop tek entek tapuk cangkem Umi ya Umairah. Itu karena dhek mangkel dhisik. Sing penting dhuwite dhisikno. Jadi bentuk ini bersifat posesif. Ya, milikku dan merupakan cara yang paling umum dan akrab untuk memanggil atau merujuk pada ibu kandung pada seseorang secara langsung. Artinya Umi itu ibu. Jadi Ummu dan Umi ini sama-sama. Yang satunya ibu umum deskriptif, yang satu Umi, ibuku. Jadi ini lebih spesifik. Ini sifatnya posesif kalau ibuku. Karena nanti kalau berkaitan ke yang lainnya saya pasti iri, saya cemburu. Tapi kalau Ummu itu deskriptif. Penggunaan subjek mudhof, pengguna balik ke mudhof ilaih tadi, Mas. Akhiran apa ini? Oh, akhiran doma atau vokal u. Doma itu loh, Mas. Vokal u. Makanya nek kene mudhof. Oh iya, berkaitan karo doma. Nek ibuku yang spesifik, posesif, panggilan akrab, kepemilikan, hurufnya ya atau kepunyaan. Ini maksudnya di akhiran, akhir ternyata. Ya, yang akhiran dengan doma itu vokal u, yang akhiran ya itu menunjukkan kepunyaan tadi. Iki enek keterangan perbedaan antara, karena nanti ada dari kata-kata Umi itu ada ummahat. Ingat kata-kata ummahat? Ummahat itu untuk jamaknya. Dari jamak ummu itu tadi. Menjadi ummahat, jadi ibu-ibu nanti kalau ummahat. Bisa jadi ummahat itu juga diterjemahkan rumah untuk yayasan. Itu juga bisa dikatakan ummahat itu, karena untuk seluruh umat, akhirnya berkaitan dengan kata-kata umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menyangkut keseluruhan, Mas. Udah, ini tak buka tentang ummiyunal kitab tadi lo ya. Engko nek pengen tak terang nih meneh ndak apa-apa, makanya gini loh pemirsa, sing fair bae awake dhewe. Aku lebih enak gitu. Aku ya insyaallah enggak goblok-goblok amat pemirsa, sebetulnya wong waras ini sadar. Cuma nek wis kena tagihan ya rada adem panas ngono ae lah. Makanya saya ya bisa saja jenengan pengennya piye, tapi ndak usah saling debat usir loh ya. Cari kebenarannya, itu pembenarannya jangan diketengahkan. Terus jenengan, aku sebetulnya seneng bahas-bahas gini, ini memang hobi saya sebetulnya. Jadi ini tentang ummiyunal kitab itu ada dua arti. Jadi saya kemarin kan karena sama Mas Kaji ngomong, Mas Kaji tolong bedakno Umi yang di 77 sama Umi yang di 78, karena berkaitan dengan surat Al-A'raf sama surat apa kemarin Mas itu. Akhirnya saya sampai mencari sendiri ini tadi gitu loh.
Sebetulnya arah saya ke sana karena pengen menunjukkan bahwanya ummiyin yang berkaitan dengan ummahat itu Mas. Karena itu tadi kan ada perbedaan 4 Mas. Ummu, ummi, umma sama ummahat, perkara sama ummu, ummi sama umma dan ummi. Itu loh Mas. Ya. Sehingga jenengan nanti ngerti umat dari kata-kata ummi sebetulnya Mas. Ummahat. Terus dari kata-kata apa tadi menjadi mahabbah. Ya makanya wong wedok ini memang sumbernya jatuh cinta Mas. Ya memang awalnya dari situ gitu loh Mas. Itu loh. Makanya kalau ndak belajar bahasa Arab ya mesti omong bingung akhirnya gitu loh. Memang ya penting memahami gramatikal atau etimologi secara ketatahbahasaan memang juga harus perlu gitu loh. Tapi ya ndak perlu amat gitu. Sing penting sampean percaya karo sing meneh niku ngono. Tapi bener, nek saya bener, betul-betul tak carikan jenengan bingungnya piye, tak jawab karo Quran surat. Lah ini tertawa karena apa Pak coba? Ya, saya senang aja mendengarkan. Karena kan saya tidak pernah tahu. Iya, dia itu sebetulnya kaget-kaget tadi kok ngerti gramatikal iki, kok ngerti bahasa Arab ini. Oh, saya memang mondok dia tumpahannya hardtop ya zaman samono, numpak sedan. Akhirnya saya tidak berani sama dia dulu di kuliah itu. Dia itu jet set lah kalau saya ngomong sekarang termasuk jet setnya dia dulu itu. itu pemirsa. Jadi jenengan yang tahu bahwa sesungguhnya apa ya, semua yang berkaitan dengan ummiyunal kitab itu 2 arti. Yang arti pertama adalah ummiyunal kitab itu dia menginduk banyak. Karena dari kata-kata umu itu tadi loh Mas. Ummahat itu tadi. Terus juga bisa diterjemahkan 2. Yang kedua adalah ummi itu artinya bukan buta huruf, tapi juga bisa dikatakan tidak tahu sama sekali tentang kitab itu. Memang dia tidak tahu gitu. Artinya bukannya kok buta huruf, bukan. Oh nyatanya dia bisa berlesan kok, bisa berucap. Iya pada. Kan dia bisa berkata-kata Mas. Berarti kalau diomongkan ummi kan juga salah. Karena ummi itu artinya banyak induknya itu tadi, literaturnya banyak Mas. Karena terbukti apa? Sebelum turunnya Al-Quran sudah ada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maksudnya arahnya ke sana kan lebih logis gitu Mas. Bukan karena buta hurufnya. Nyatanya sebuah peradaban masa buta huruf, nyatanya iso ngomongan, iso ngitung duit kok. Ya. Itu loh maksud saya. Kan lebih logis apa yang saya ketengahkan gitu loh. Tidak mungkin dalam sebuah peradaban dia bisa ngomong, dia bisa ngitung duit, kok buta huruf. Itu loh Mas. Kalau orang buta huruf itu betul-betul tidak bisa gitu loh. Iya, makanya ini sesungguhnya berkaitan dengan banyaknya dia menginduk kepada banyak literatur atau sumber, sehingga nanti banyak bertabrakan kalau sumber-sumber itu ditandingkan. Itu lah, sedangkan umminya Kanjeng Nabi itu sesungguhnya maksudnya beliau tidak banyak menginduk kepada siapapun kecuali kembali kepada umul kitab atau kembali kepada Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sendiri. Berarti tetap kembali ke Al-Haq, Al-Furqan, petunjuk, nubuah dan risalahnya itu sendiri yang dipakai kenabian dan kerasulan. Furqan kan pembenar. Furqan itu nanti pembeda. Oh, pembeda. Iya, pembeda. Dari kata-kata al-furuq itu. Ya. Jadi pembeda. Iya. Yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Nah, pembeda itu kaitannya karena dikoreksi. Sehingga ada bedanya antara pembenaran dengan kebenaran. Karena di situ jenengan mengoreksi lah. Mengoreksi, mengevaluasi berarti kan dengan keilmuan. Tapi kalau membandingkan, menandingkan itu jenenge memusuhi gitu loh Mas. Menversus berarti jenengan. Bedanya di sini Mas ya. Ada bahasa pembanding dan indikator. Artinya kaitannya kan mengkomparasi. Lebih ilmiah mana? Lebih rasional mana? Ini kan berarti mencari sesuatu yang lebih real, lebih murni gitu loh Mas. Oh, sehingga gini, orang bisa membedakan ini mas murni dengan mas yang tidak murni. Itu kan harus ada komparasinya atau ukuran yang tepatnya. Itulah kamu mengevaluasi dan membandingkan, komparasi namanya. Tidak menversuskan. Itu loh Mas. Beda ya, bisa membedakan ini ya. Itu maksud saya.
Jadi tidak menversuskan. Saya ingat nangkir aja. Ya. Terus sekarang Al-Baqarahnya Quran surat kedua 78. Jadi sekarang Al-Baqarah. Mas Kaji nulis saja. Ini surat kedua pemirsa ya. Ayatnya 78. Nah, ini di antara mereka ada yang umi buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Kaitannya ini dengan ummiyunal kitab itu, Mas. Sebenarnya kembali ke ummiyunal kitabnya. Terus sekarang surat Ali Imran ayat 69. Sudah ya. Ini penjelasannya nanti dia motifnya untuk kekuasaan politik bernegara dan kekerasan. Yang Ali Imran. Terus An-Naml 2740, Mas. An-Naml itu surat ke-27 ayatnya 40 ya. Oke. Nah ini seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci akan mendatangkan singgasana itu. Nah, ini sesungguhnya orang yang bisa menerjemahkan cara pemikirannya itu, sehingga ide-ide yang ada di lauhil mahfudnya, yang ada di singgasananya itu diwujudkan secara nyata dalam perlakuan tindakan, sehingga mengalami dan merasakan dengan puncak kesadaran. Maksudnya ke sana, Mas. Sehingga itu nanti secara kenabian namanya Sulaiman, karakter spektakuler, karena bisa mewujudkan apa yang diangan-angankan oleh Ratu Bilqis itu menjadi wujud yang nyata di hadapan Ratu Bilqis sendiri. Itulah sesungguhnya karakter spektakuler yang dimiliki oleh si Sulaiman itu, karena orang yang sudah mukasafah atau basiron, Mas. Itu nanti dikatakan orang yang basiron. Sudah sering itu ya. Nama 2740, Mas ya. Ya, ilmu kitab berpengalaman tentang kitab dan sumber berpikir, analisis, observasi, sehingga menjadi kesimpulan yang real dengan kejadian diri dan hukum kausalitas atau sunatullah. Berarti dia termasuk orang yang bisa berpikir tentang konsekuensi logis ada dari hasil riset. Gini, semua apa yang berkaitan dengan sistem keilmuan itu kalau orang nggak jujur bisa menyembunyikan hasil riset itu sendiri, Mas. Nggak dibuka secara publik karena punya kepentingan. Kalau saya buka, wong ini ilmu, saya mencarinya sulit. Semua orang nanti kalau tahu ini kan nggak beli ke saya. Paham apa enggak maksud saya? Sangat paham. Banyak enggak orang yang seperti itu kenyataannya? Karena kan dianggap bahwa ilmu itu milik dia sendiri, sehingga dia bisa menjual hasilnya itu, orang lain enggak bisa. Kalau kamu enggak lewat saya, enggak bisa. Wong ini dulu yang menemukan saya banyak mengeluarkan uang belajar di bidang ini. Seperti itu ada enggak kenyataan sekarang? 100%. Nah, itu enggak boleh. Karena kepandaian dia dari mana? Itulah, Mas. Makanya Musa kecerdasan, Ibrahim logik.
Makanya saya kan ngomong seperti itu. Jenengan kemarin kata kok, lah kok bisa Ibrahim ke logik, Musa kok ke pemikiran. Lah jenengan tak tanya, kejadianmu sendiri kan melibatkan itu semua, Mas. Dan itu sudah dikisahkan di kenabian dan kerasulan apa bukan? Makanya ada Al-Qur'an. Itulah jenengan kudu membaca karakter kenabian dan kerasulan itu sendiri mewakili apa dalam dirimu. Karena tidak sekedar dongeng dan cerita, Mas, tapi itu sebuah kisah, sesuatu yang telah sah dalam nubuah dan risalah. Terbukti ada Quran suratnya. Itu loh, Mas. Bedanya cerita dongeng dengan kisah di situ. Kalau kisah itu ada kejadian yang dialami oleh namanya nabi dan rasul, itulah kisah. Kejadian yang dialami oleh kenabian dan kerasulan itu sendiri. Dan itu dikunci dengan hukum-hukum Allah, namanya hukum kausalitas atau sunatullah. Karena Allah menetapkan hukum-hukum itu nanti menjadi sunatullah, hukum kausalitas yang berkaitan dengan alam semesta, berkaitan dengan konsekuensi logis. Dia apa sebab melakukan, maka menerima akibat dari sebab yang dia lakukan. Akhirnya tidak menyalahkan Allah lagi, karena kenyataannya Al-Quran sudah diberikan ke makhluknya itu loh, Mas. Lah saiki ora dikirim SMS bae Gusti Allah balik nang Gusti Allah. Wallahu alam bisawab. Enek contone ora? Ngono lho, Mas. Ya sepurane bukannya saya menyalahkan, ini tidak menyalahkan siapa-siapa loh ya. Maksudku aku ngaji iki ngono wi, Mas, ketemune. Lah apakah ini sebuah kebetulan? Kan tidak. Apakah ini sebuah kesengajaan? Ya iyalah. Oh, memang sengaja saya menggali itu sehingga menemukan kecurangan-kecurangan, menemukan ketidakbenaran-ketidakbenaran di situ. Karena banyak pembenaran yang terlibat. Kebenarannya yang disembunyikan dengan kepentingan apa? Banyak hal. Bener apa enggak ini? Itu loh, Mas, maksud saya. Itu saya enggak pengen apa-apa. Jadi kalau ini kisah itu dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa Arab. Iya. Soalnya kisah. Ya. Tapi kan ada betul-betul kisah itu dilakukan oleh kenabian dan kerasulan, dialami maksudnya. Kan seluruh kisah itu dialami oleh kenabian dan kerasulan, tuh, Mas. Iya, Pak. Iya. Dan itu disampaikan oleh siapa? Allah. Malaikat loh, Mas, perantaranya. Nanti jenengan kenal Rasul Karim apa enggak, kemarin sudah tak bahas. Kan tahu tuh Rasul Karim itu siapa aja. Itu loh, Mas. Maksud saya ke arah sana ngaji itu ya rodok tiling-iling. Jadi maksudnya seperti itu, Mas. Sebetulnya tujuannya bukan apa, biar paham betul itu semua gitu. Terus sekarang di An-Nisa 44, Mas, ya. Berarti Rasul itu singkatan atau kepanjangan atau maknanya apa Rasul? Rasul itu ya dari kata-kata arsalah, penyampai, menerangkan apa yang tertulis itu, akhirnya disampaikan. Karena pewahyuan dari bahasa wahyu kan akan menjadi bahasa manusia yang bisa diucapkan, nanti berkaitan dengan pelafatan, namanya dilesankan, Mas. Terus nanti setelah dilesankan maka bahasa itu bisa dituliskan. Penyampai berarti. Ya, penyampai berita tentang adanya risalah itu. Makanya Rasul kaitannya karo risalah, Mas. Engko jenenge arsalah, itu nek jamak banyak Rasul namanya arsalah. Dari kata-kata risalah, menyampaikan risalah yang telah dibawa neng Al-Quran, pewahyuannya itu tadi. Risalah itu cerita ya. Risalah itu kemasan, Mas. Kemasan penulisan itu. Bukan cerita, karena tidak ada ceritanya. Ini bukan cerita, bukan dongeng, Mas. Tapi sebuah kisah yang dialami kenabian dan kerasulan. Kenabian dan kerasulan nanti berkaitan dengan ba'at yaksulu, membaca karakter jiwa sehingga ngerti karakter jiwanya Musa ki cerdas. Khidir itu orang yang telah mengalami karena bisa menghadirkan semua kebenaran. Gitu loh, Mas. Terus Ibrahim logik. Jenengan kan nanti tanya ke saya itu tuh. Sebetulnya arahnya ke situ, ke bukan cerita dan dongeng, tapi ke kisah. Makanya ada nubuah dan risalah. Nubuah itu kaitannya dengan kemasan hukum ketetapan Allah yang harus disampaikan, berkaitan dengan kejiwaanmu. Makanya nubuah kaitannya dengan yaksulu, membacakan kebodohan jiwa yang tidak menerima nubuah itu. Maksudnya gitu loh, Mas.
Nubuah itu isinya, Mas. Risalah penulisan isi itu. Makanya Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'an Azim. Clear ya? Itu, Mas. Maksudnya ke arah sana. Makanya kalau arsalah itu berkaitan dengan yaqra'u, pembacaan, membacakan tulisan kalimat-kalimat yang Arabik itu. Tapi nanti pemaknaan dan penerjemahannya jangan pakai Arabik. Harus pakai lisanun Arabiyyun. Bahasa yang logik, keilmuan, ilmiah itu. Sehingga mudah dipahami oleh kaum atau orang yang menerima tentang Al-Qur'an itu. Nek wong Jawa ya dadekno basa Jawa ben penak mbok tampa. Lah seperti apa kamu orang Jawa, orang Indonesia menerima Al-Qur'an dengan bahasa Arab atau Jerman atau Inggris? Terjemahnya tok wis ngelu jenengan. Urung mencari pemaknaan yang mendalam di dalamnya itu kan lebih sulit. Ya jawabno ae lah Al-Qur'an, aja sok-sok ke Arab-Araban. Walik-walik engko malahan gitu loh maksud saya. Ya. Itu maksudnya ke arah situ, Mas. Sekarang surat An-Nisa 444, Mas. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah diberi pengetahuan dari kitab? Mereka membeli kesesatan dan menghendaki agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Alam taro ilal ladina utul nasibam minal kitab. Nah, di sini nasibam minal kitab, Mas. Karena tadi kan sudah saya bahas umiyunal, utul, nasibam, ahlul kitab, ilmi yunal kitab. Jadi ini menunjukkan tentang utul kitab dan nasibam kitabnya. Itu. Ini jadi orang-orang yang telah diberi bagian pengetahuan. Jadi diberi sebagian, Mas. Tidak lengkap ya. Diberi sebagian, terus sebagian dibuat bisa. Jadi semakin tidak lengkap. Karena memang tujuannya untuk menyesatkan orang-orang yang beriman tentang datangnya Al-Qur'an itu. Itu. Utul menyesatkan. Utul menyesatkan. Ya, utul itu ya orang yang diberi sebagian kitab dan menyembunyikan, itu namanya utul kitab. Nasibam. Nasibam itu orang yang menyembunyikan sebagian, itu nasibam. Kalau utul orang yang diberi sebagian. Jadi utul kitab itu orang yang diberi sebagian. Kalau nasibam itu menyembunyikan sebagian, melempar ke belakang biar jenengan tersesat. Maksudnya gitu loh ya, jangan salah. Utul kitab itu orang diberi sebagian, tidak lengkap kitab itu, baru sedikit yang diberikan, tapi dia wis suka karu-karuan ngomong gitu loh. Nah, kalau nasibam kitab, orang yang telah diberi kitab sebagian itu tadi tidak diketengahkan, disembunyikan ke belakang, dilempar ke belakang kitab itu. Terus surat An-Naml 2740 sudah ya? Belum. Sudah. Oh, surat 2740 sudah. Sudah tadi ya? Ilmi Yunal kitab ya? Ya, tadi kan saya sudah ngomong analisis, observasi menjadi kesempurnaan yang real dengan kejadian diri dan hukum kausalitas. Tadi saya kan berkaitan dengan nubuah dan risalah. Jenengan tekok maksudnya risalah itu apa kan itu tadi artinya rasul itu apa? Rasul itu pembawa risalah, mengetengahkan risalah yang telah dibawa dari kewahyuannya Allah itu biar menjadi bahasamu. Nah, itu kan berkaitan dengan ilmi yunal kitab. Ilmi yunal kitab itu sesungguhnya orang yang bisa menerjemahkan ide-ide dalam singgasanamu menjadi sebuah kenyataan yang real, bentuk perlakuanmu. Jadi kamu menginterpretasikan idemu bisa menjadi sebuah aplikasi, kamu mengaplikasikan dalam langkah kehidupanmu. Itu ilmu yunal kita. Itulah.
karena menjadi ilmumu menjadi sebuah pengetahuan knowledge yang lengkap di dalam dirimu, menjadi pemahaman yang efektif sehingga kamu praktekkan dalam hidupmu itu Mas. Tidak sekedar menjadi pengetahuan tok ya, itu nanti menjadi kognitif pemahamannya. Tapi kamu memahami tentang bentuk sebuah petunjuk dari Allah dalam dirimu sehingga menjadi sebuah pengetahuan pemahaman keilmuan. Kalau kamu praktekkan menjadi real, itu ilmu final kita. Jadi pemahaman secara kognitif dalam diri menjadi pemahaman, kamu pinter terus kamu lakukan dalam praktekmu, itu menjadi pengertian yang efektif karena menjadi laku yang kamu praktekkan. Itu ilmu final kita. Maksudnya seperti itu. Terus Al-Baqarah 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknatnya. Innalladzina yakstumuna ma anzalna minal bayinati. Bayinah itu yang telah membuktikan Mas, minal yang telah membuktikan, wal huda dari petunjuk itu, mi ba'di dan setelah bayanna, setelah memberikan penjelasan linasi kepada manusia fil kitabi dari kitab, ulaika yal'anuhum, ulaika anuhumul anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. La'inun itu berarti yang melaknat. La'inun. Iya, orang yang melaknat. Ya, sebentar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, menyembunyikan dari kata-kata innalladzina yakstumuna ma anzalna minal bayyinati. Kok bisa menyembunyikan? Ini kan salah. Menyembunyikan itu nasibah mestinya. Wong ini innalladzi gitu. Innalladzi sesungguhnya orang-orang yang yakstumu, orang-orang yang menyembunyikan, yakstumu dari nasibah yakstumuna agak ngerti yakstumuna itu berarti menyembunyikan. Ma'angzalna apa yang telah kami turunkan, iya benar. Ma'angzalna apa yang telah kami turunkan minal bayinati dari bukti petunjuk, wal huda dari bukti petunjuk, min ba'di dan setelahnya itu maka bayan dari penjelasan linasi kepada manusia, kami jelaskan kepada manusia benar dalam kitab fil kitabi bayinati linasi fil kitabi ya ulaika yal'anuhumullahu, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula orang. Oh begini maksudnya. Jadi orang yang telah diberi bukti dan penjelasan dari kitab tapi dia menyembunyikan semua itu, maka dia dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang yang menjadi kaumnya itu. Jadi gimana itu maksudnya? Berarti kaumnya ada yang tahu dong itu. Nah ya, ada salah satu kaum itu yang memang juga ngerti gitu loh Mas. Akhirnya terbongkar, loh kamu ternyata kok seperti ini gitu loh. Tapi yang ngerti itu ilmu yunal kitab. Itu. Ini tadi surat kedua
159 Mas ya. Pernah kok kayaknya. Oh, ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan induktif dan deduktif dari sesuatu yang sifatnya lahir. Jadi wal awalu wal akhiru Mas. Dari sesuatu yang sifatnya lahir ke batinnya. Wa awalu wa akhiru. Jadi dia mengetahui seluruh kemasan itu. Jadi tahu yang dohirnya juga tahu yang batinnya. Makanya Al-Quran itu Al-Karim itu pembeda berkaitan dengan pelafatannya. Nyatanya pelafatan Al-Quran apa bisa dibandingi dengan pelafatan orang? Belum pernah mengetemukan loh. Nah, berarti Al-Quranul Karim itu bener enggak bahwa dia Al-Quran yang beda? Bahasanya beda, penyampaiannya beda, penulisannya juga beda. Sampai sekarang. Tapi kan kadang-kadang dipelintir-pelintir atau didistorsikan banyak hal, Mas. Kan sudah saya bahas tadi sebelumnya ya. Sehingga kadangkala apa pemaknaan yang disimbolkan, apa pemaknaan yang disembunyikan itu tidak terungkap. Karena apa? Perbedaan generasi ke generasi sehingga orang menerjemahkan itu kesulitan itu loh Mas. Karena dari penyimbolan dan pemaknaan yang disembunyikan itu. Jadi sedikit orang yang hafid tapi hufat. Ya, itu bisa. Ya. Yang hafid banyak. Ya. Tapi belum tentu hufat. Ya. Yang hufat banyak tapi tidak hafid. Ya, betul. Jadi hufatnya dijaga, hafidnya dijaga. Betul, itu satu kesatuan, Mas. Sebenarnya. Iya. Tapi faktanya sedikit banget yang hafid dan hufat. Ya, bisa hafid saja, Ya. tapi tidak kufat. Ya. Bisa kufat saja, tapi tidak hafid. Betul. Kalau hufat itu Ini. kan artinya ya dia Al-Quran mau kayak apakan dia paham makna dan maknaan. Ya. Tapi kalau hafid ya dia hanya Sekedar hafal secara tulisannya. titik di balik hurufnya kelebihan kurang dia tahu. Ya. Nah, Ya. Ya, itu pemirsa nanti bisa kita lanjutkan lagi ke al-hijrinya.